Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Swandani, peserta Laser CPNS golongan 3 tahun 2022, gelombang 5 kelompok 2, Kementerian Pertahanan. Asal instansi Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan, jabatan ahli pertama perawat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi tentang pembuatan video edukasi prinsip 7 benar pemberian obat dengan menerapkan sistem double check di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan perawat terhadap penerapan sistem double check pada prinsip 7 benar pemberian obat. Dan tujuannya adalah menciptakan inovasi berupa video edukasi prinsip 7 benar pemberian obat dengan menerapkan sistem double check dan sebagai media pengetahuan perawat dalam pelaksanaan tindakan medis di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan. Rumah Sakit Dr. Suyoto terletak di Jalan RC Veteran nomor 178, Bintaro, Jakarta Selatan. Rumah Sakit Dr. Suyoto merupakan rumah sakit tipe B di bawah Kementerian Pertahanan Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan medik, penunjang medik, dan rehabilitasi medik secara terpadu, serta penelitian dan pengembangan dengan kekhususan rehabilitasi medik komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempunyai fungsi yaitu sebagai pelaksana pelayanan kesehatan, pelayanan medik, penunjang medik, pelaksana administrasi umum, pelayanan siaga kesehatan dalam membantu korban bencana, pelayanan rujukan teknis rehabilitasi medik, pelayanan pasien dan penunjang diagnosis, serta pengembangan profesi kesehatan. Visi dari Rumah Sakit Dr. Suyoto adalah mewujudkan rumah sakit dengan keunggulan rehabilitasi medik menuju pelayanan kesehatan prima bagi personil Kemhan, TNI, dan keluarganya, serta masyarakat umum. Adapun misi dari Rumah Sakit Dr. Suyoto, yang pertama adalah menyelenggarakan pelayanan rumah sakitan dan pengembangan di bidang rehabilitasi medik komprehensif. Yang kedua, menyelenggarakan rujukan teknis rehabilitasi medik. Yang ketiga, menyelenggarakan siaga kesehatan dalam membantu korban bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum sebagai subsistem kesehatan nasional. Berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, di mana perawat adalah profesi yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana saat ini saya berada di unit kerja ahli pertama perawat di ruang rawat inap di bawah instalasi rawat inap Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan. Adapun beberapa isu yang saya temukan di unit kerja saya, yang pertama adalah belum optimalnya tindakan double check obat dengan prinsip 7 benar pemberian obat, di mana dalam pelaksanaannya masih banyak perawat yang masih belum menerapkan sistem double check pada 7 benar pemberian obat kepada pasien. Yang kedua adalah kurang patuhnya melakukan 6 langkah cuci tangan, di mana dalam pelaksanaannya sudah banyak pegawai yang melakukan cuci tangan setelah melakukan tindakan 5 moment. Begitu pula dengan pasien, penunggu pasien, dan tenaga medis yang lainnya. Tetapi masih banyak yang belum menerapkan cuci tangan sesuai dengan prinsip 6 benar. Yang ketiga adalah kurangnya kepatuhan dalam penerapan jam berkunjung, di mana dalam pelaksanaannya semenjak adanya aturan baru dari pemerintah tentang kebijakan melepas masker di tempat umum, di Rumah Sakit Dr. Suyoto sendiri sudah mulai diberlakukan kembali jam berkunjung. Tetapi pada pelaksanaannya masih banyak pengunjung yang datang tidak tepat pada jam. Yang keempat adalah belum tersedianya poster atau banner tentang 6 SKP di ruang rawat inap. Pada pelaksanaannya, belum adanya banner di ruang rawat inap tentang 6 SKP, yaitu sasaran keselamatan pasien, yang seharusnya ada di ruangan untuk mengingatkan para pegawai untuk bekerja sesuai dengan 6 SKP tersebut. Yang terakhir adalah manajemen dalam pemeliharaan alat kesehatan sebagai penunjang medis, di mana dalam pelaksanaannya di beberapa ruang rawat inap, salah satunya di ruang rawat inap yang saya tempati kurang lebih 2 bulan, didapat beberapa alat kesehatan yang rusak atau mulai error yang tidak dikalibrasi, sehingga menyulitkan petugas kesehatan khususnya perawat dalam melakukan sebuah tindakan. Dari identifikasi isu tersebut, saya lanjutkan menggunakan metode tapisan APKL,
di mana metode ini digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusi dalam kegiatan aktualisasi. APKL sendiri adalah aktual, problematik, kekalayakan, dan layak, di mana dari menggunakan metode ini saya mendapatkan 3 isu yang memenuhi syarat. Dari 3 isu yang memenuhi syarat pada metode tapisan APKL, lalu dianalisis kembali menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth, di mana untuk menentukan isu utama. Di sini yang menjadi isu utama adalah belum optimalnya tindakan double check obat dengan prinsip 7 benar pemberian obat. Tingkat urgency, seriousness, serta growth semua memiliki nilai tertinggi. Hal tersebut terjadi karena penerapan prinsip 7 benar pemberian obat merupakan hal yang penting dalam pelayanan pada pasien di rumah sakit. Untuk analisis dampak, jika isu tersebut tidak diselesaikan adalah berpotensi terjadinya medication error, menurunkan profesionalitas kerja perawat, dan mengurangi tingkat akuntabilitas dan kolaboratif antar pegawai di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan. Sehingga dibutuhkan sebuah gagasan isu, yaitu adalah dengan pembuatan video edukasi prinsip 7 benar pemberian obat dengan menerapkan sistem double check di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan sebagai wujud manajemen ASN dalam meningkatkan pelayanan publik dan wujud inovasi ASN dalam pemanfaatan teknologi atau Smart ASN. Matriks rancangan aktualisasi, di mana saya mempunyai 5 kegiatan. Yang pertama adalah pengumpulan referensi untuk pembuatan video edukasi dan konsultasi kepada mentor. Dibagi lagi menjadi 4 tahapan kegiatan, yaitu mencari dan mengumpulkan materi referensi, yang kedua konsultasi dengan mentor, ketiga meminta saran dan masukan, serta persetujuan rancangan aktualisasi, dan yang terakhir mengevaluasi hasil sesuai diskusi dengan mentor. Kegiatan yang kedua adalah pembuatan konsep video edukasi yang dibagi menjadi 3 tahapan kegiatan. Yang pertama membuat skrip yang akan digunakan, yang kedua menentukan aplikasi dalam pembuatan video, dan yang ketiga mendiskusikan dengan mentor mengenai skrip edukasi. Untuk kegiatan ketiga adalah pembuatan video edukasi yang dibagi menjadi 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah menyiapkan aplikasi dan referensi dalam pembuatan video, yang kedua melaksanakan pembuatan video, dan yang ketiga mendiskusikan hasil video yang telah dibuat dengan mentor. Untuk kegiatan keempat adalah sosialisasi berupa video edukasi 7 benar pemberian obat dengan menerapkan sistem double check kepada perawat di ruang rawat inap. Dengan 3 tahapan kegiatan, yaitu 1. Menyiapkan alat dan media pemaparan, yang kedua melakukan sosialisasi mengenai edukasi, dan yang ketiga mengumpulkan saran dan masukan terkait sosialisasi mengenai edukasi tersebut. Dan untuk kegiatan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil video edukasi 7 benar pemberian obat dengan menerapkan sistem double check kepada mentor atau atasan. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, mengevaluasi hasil terkait saran dan masukan pada proses sosialisasi, yang kedua inisiasi sesuai saran dari mentor atau atasan, dan yang ketiga adalah mendistribusikan hasil video ke Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan. Demikian pemaparan video tentang rancangan aktualisasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.